Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 29 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ikatan Terkuat. Firman Tuhan teremi dalam Kolose pasal 23 sampai dengan ke-5. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal itu kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin terus belajar bahwa di dalam relasi kami membangun ikatan yang kuat, ikatan yang terkuat di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita tahu dengan jelas Rasul Paulus mengembalakan begitu banyak jemaat di berbagai kota. Dari Filipi, Kolose, Tesalonika, jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di berbagai kota di Asia Kecil, di berbagai tempat dalam 3 pelayanan, 3 kali misi penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Tentunya Paulus bertemu dengan berbagai macam jenis orang, berbagai macam karakteristik orang. Ada yang membangun ikatan dengan baik, ada yang mengkhianati, ada yang kemudian memang benar-benar membangun ikatan yang kuat. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi? Kolose 2:3 sampai dengan ke-5. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal itu kukatakan supaya jangan ada orang yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Berbicara tentang kata-kata yang indah dalam pelayanan Paulus, itu adalah ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat manusia yang pandai merangkai kata, namun sesungguhnya mereka memakai pengetahuannya itu adalah untuk kepentingan dan keuntungannya diri sendiri, untuk mencari pengikut, untuk meningkatkan jumlah orang yang mengikuti paham mereka. Namun yang paling utama adalah biasanya untuk arogan dan juga untuk kesombongan dirinya. Sewaktu jumlah pengikut makin banyak, itu membuat orang-orang yang menciptakan komunitas itu menjadi terangkat namanya, menjadi semakin banyak pengikut. Jadi ada banyak orang membangun ikatan dengan berbagai macam motif. Dan ayat yang berikut dikatakan dalam firman Tuhan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dalam keteguhan imanmu dalam Kristus. Ikatan apa yang terjadi antara Paulus dengan jemaat di Kolose? Bukan ikatan antar pribadi Paulus dengan jemaat di Kolose, tetapi Paulus mengikatkan diri kepada imannya dalam Kristus. Jemaat di Kolose mengikatkan diri imannya kepada Kristus. Maka itu menjadi ikatan yang terkuat. Sebuah alasan yang kuat setiap orang percaya mengikatkan imannya kepada Kristus. Sehingga menimbulkan dikatakan Paulus bersukacita karena ada ketertiban hidup dan keteguhan iman. Berbicara tentang ketertiban hidup adalah sebuah kehidupan yang mengikuti persis apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak kemudian mencampur adukan antara kebenaran dengan pemikiran-pemikiran sendiri, sepenuhnya tunduk dan taat kepada Kristus dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya yang membuat setiap orang percaya itu akan tertib hidupnya dan teguh hidupnya dalam iman kepada Kristus. Kalau kita berbicara tentang ikatan yang terkuat, manusia melakukan ikatan karena kesukaan. Mungkin pemuda-pemudi yang pacaran, tatkala mereka mengikat relasi karena ketertarikan, ada hal yang lebih dari pasangan satu dengan yang lain. Setelah berjalan sekian lama, timbullah keburukan-keburukan satu dengan yang lain. Berpisahlah mereka. Karena mengapa? Karena ikatannya karena ketertarikan, kelebihan. Kalau ikatannya karena ketertarikan masalah ekonomi, maka sewaktu saling menguntungkan dalam bisnis, berjalanlah 2 kelompok atau 2 orang dalam bisnis. Tetapi kemudian tatkala mengalami kerugian, berpisahlah karena ikatannya adalah ikatan keuntungan secara finansial. Ada ikatan keuntungannya itu karena hubungan yang saling timbal balik antara dosen dan mahasiswa, antara guru dengan siswa. Kalau mereka tidak membangun sebuah ikatan yang baik, selesai. Sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, selesai. Tidak ada lagi kait-mengait dan hubungannya. Ada orang juga yang melakukan ikatan itu karena senasib sepenanggungan. Waktu sama-sama miskin, sama-sama susah, mereka bersahabat, mereka bisa berkeluh kesah, memahami isi hati masing-masing. Itu mereka kuat.
Namun tatkala ada satu pihak itu kemudian menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih berhasil, karena ikatannya itu adalah ikatan senasib. Sesudah dia kaya, rasanya nasibnya sudah beda. Saya nasibnya sudah baik, saya nasibnya sudah lebih tinggi daripada dirimu. Maka terpisahlah karena ikatannya adalah ikatan karena senasib. Ikatannya bukan karena ikatan dalam Kristus. Ikatannya bukan karena ikatan kasih, di mana kasih Kristus dan kasih Bapa adalah contoh kasih yang memberi tanpa syarat. Kasih yang tanpa kepentingan, kasih yang dilakukan, dinyatakan, diungkapkan karena Allah memerintahkan, karena Kristus sudah mengasihi kita, sehingga kita tidak membutuhkan lagi yang namanya hubungan timbal balik. Karena semua yang terbaik sudah kita terima dari Kristus, maka hubungan akan menjadi ikatan yang terkuat di dalam rumah tangga. Apapun kekurangan anggota keluarga kita akan belajar untuk menerimanya, mengampuninya, memberikan bimbingan. Kita tidak mudah menjadi orang yang sakit hati. Kita pun tidak mudah menjadi orang yang sombong tatkala berhasil. Kita pun menjadi orang yang tidak mudah putus asa tatkala gagal. Kita pun tidak menjadi orang yang lupa diri tatkala maju dan sukses. Karena kita tidak mengikatkan kepada penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kekayaan, keberhasilan, atau kegagalan. Tapi kita mengikatkan diri kepada Kristus, sumber kekuatan yang meneguhkan kita, yang menguatkan iman kita, yang menjadikan kita bagaimana membangun ikatan kita yang kuat dalam Tuhan. Waktu berhasil kita tidak lupa diri, waktu gagal kita tidak putus asa, waktu kita menjadi cerdas kita tidak menjadi sok pandai, waktu kita mungkin tidak secerdas orang lain, kita pun percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana yang tidak mungkin diberikan oleh sekolah, yang tidak diberikan oleh pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam dunia. Banyak orang-orang berhikmat itu karena dia belajar dari Tuhan secara langsung, dari kebenaran firman Allah. Membangun karakter yang baik, membangun sikap yang baik, membangun kemudian nilai-nilai hidup yang baik. Itulah ikatan yang terkuat. Ikatan yang terkuat adalah sewaktu engkau teguh dalam hidupmu dan engkau teguh dalam imanmu, sehingga engkau tertib hidupmu, tertib menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Marilah dalam dunia ini kita mengikatkan kepada ikatan yang benar, ikatan kepada iman dalam Kristus, ikatan hidup dalam kebenaran, dan bukan mengikatkan diri kepada semua faktor-faktor dalam dunia ini yang fana, yang sewaktu kita tidak ada, semuanya tidak bisa kita ambil, semuanya kita tidak bisa bawa, semuanya kita akan lepaskan. Tapi ikatan dalam Kristus dengan kasih-Nya membuat hidup kita pun menjadi hidup yang memberkati, membangun ikatan dengan siapapun juga secara benar, bukan karena kepentingan, bukan karena kebutuhan, bukan karena saling hubungan timbal balik, tapi kita memberi, mengasihi, mengikat hubungan karena kita membawa kasih Kristus, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita karena tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Biarlah kebenaran firman Allah ini boleh menolong kita mengevaluasi ikatan-ikatan yang kita buat selama ini dalam dunia ini, baik kepada benda, pencapaian, kekayaan, atau kepada relasi intrapersonal manusia dalam keluarga. Di dalam banyak aspek kita bisa benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.